Halo Stockbit, selamat malam. Hari ini saya nggak mau ngapa-ngapain karena ya aku masih nunggu project yang sempat aku bahas di postingan tadi ya di Stockbit ya. Aku masih order barang untuk apa ya meningkatkan kualitas videoku lah. Jadi soalnya banyak yang protes, banyak yang komen katanya kualitas audio kurang. Jadi suaraku kalau pas ngomong itu agak gimana gitu, susah didengerin mereka bilang. Ya, aku paham sih. Cara gaya bicara aku emang agak seperti itu. Ya, makanya saya upgrade lah. Biar suara saya lebih jernih, lebih enak didengar. Soalnya banyak dari mereka yang kurang menangkap apa yang sebenarnya saya mau sampaikan, gitu loh. Jadi, sebenarnya di video kemarin yang bahas masalah PBV itu masih banyak yang bertanya, Mas, maksudnya momentum itu apa sih? Maksudnya katalis itu apa sih? Gitu loh. Nah, nanti saya akan bikinkan videonya untuk membahas ulang apa yang sudah saya bahas dulu-dulunya. Mungkin ya video-video yang dulu bakal ku hide dulu. Jadi aku bakal buat ulang dengan versi suara yang lebih jelas dan lebih baik. Jadi ditunggu saja. Gitu loh. Jadi ku usahakan untuk video kali ini pun akan aku buat sebaik mungkin lah. Akan ku atur cara omongku biar lebih pelan, lebih jelas gitu loh. Aku coba latihan juga cara omongku. Jadi untuk melatih gaya bicaraku biar lebih enak didengar gitu loh. Mari kita mulai sesi mendongeng. Ayo kita mendongeng tentang drama yang sering terjadi di bursa efek tercinta kita gitu loh. Drama yang bisa kita bilang, beh, lebih mengerikan daripada drama kolosal manapun. Tapi banyak yang masih ketipu, terutama para pemula yang seakan-akan menganggap ini adalah emas jatuh, emas yang berserakan, tapi mereka nggak sadar. Mereka sedang dipancing ke jurang yang sangat dalam, gitu loh. Mari kita memulai sesi mendongengnya. Haha. Jadi Alkisah ini, Alkisah ya, ini gak usah dianggap. Ini PT-nya udah suspend, udah ndak ada. Ini hanya contoh gitu loh. Karena dari semua yang suspend, aku milih contoh yang bagus itu nggak ada yang ini. Ini ceritanya sebenarnya PT ini itu nggak sama kayak yang apa yang saya ceritakan. Cuma nanti kamu akan menemukan benang merahnya dengan apa yang saya maksud di sini. Oke, jadi dengarkan baik-baik. Alkisah ya, Alkisah. Di suatu tempat di negara kita tercinta, ada sebuah perusahaan yang dulunya sebenarnya dia sempat beroperasi dan menghasilkan profit gitu loh, menghasilkan pundi-pundi uang gitu loh. Sebut saja itu PT asal profit gitu loh. PT asal profit. Nah, karena perkembangan zaman yang berbolak-balik, naik turun, akhirnya PT itu sampailah pada suatu titik puncak di mana dia mulai menurun, 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 menurun. Karena apa? Zaman sudah mulai berubah, minat pasar udah mulai berubah, saingan udah mulai banyak. Ya, kalian udah bisa menebak apa yang terjadi. PT itu pun merugi dan terus merugi karena dia nggak bisa mengejar minat pasar. Gitu loh. Tapi dia nggak mau mati. Dia hidup segan, mati nggak mau. Jadi dia hutang terus untuk menutupi beban operasionalnya. Dia ke bank setiap hari, ke bank untuk meminjam uang, menggadaikan setiap asetnya untuk meminjam pundi-pundi uang untuk diputar di arus kas operasionalnya. Tapi yang namanya perusahaan yang udah kalah saing, dia tetap tak bisa menghasilkan laba lagi. Sampai akhirnya kerugian menumpuk, hutang pun mulai banyak. Dan dia pun mulai berpikir, gimana caranya aku bisa menutup seluruh uang, seluruh hutangku, menghasilkan uang lagi untuk terakhir kalinya gitu loh. Atau setidaknya dengan uang terakhir yang aku kumpulkan nanti aku bisa membuka lembaran baru di perusahaan yang baru. Gitu. Hmm. Dia akhirnya konsultasi. Datanglah dia ke salah satu ahli keuangan, financial planner, dan dia menyarankan, ya kamu cari aja pinjaman gitu loh. Cari pinjaman, kumpulkan dananya, terus kamu nyatakan pilot, minta bailout ke pemerintahan gitu loh, dengan asuransi tentu saja.
Ketika asuransi itu cair, bantuan cair datang, ya kamu tutup saja hutangnya, beres toh gitu loh. Tapi dia bilang terlalu rumit, masalah terlalu banyak, dan mungkin yang aku hasilkan pun gak sebanding dan gak terlalu banyak. Terus si financial planner itu yang ternyata juga seorang yang punya andil dalam arah harga market Indonesia. Dia bilang, saya sarankan Anda untuk IPO-kan perusahaan Anda. Apa itu IPO, Pak? Apa itu? Kok saya pernah dengar, Pak, IPO? Yes, Initial Public Offering. Terbitkanlah saham Anda, saham perusahaan Anda. Jualah perusahaan Anda di Bursa Efek Indonesia. Untuk apa? Ya tentu saja mengumpulkan dana. Lah, memang nanti ada yang minat dengan perusahaan saya. Tenang saja, Pak. Nanti kita bagi hasilnya berdua. Saya jamin Bapak akan dapatkan uang. Tapi saya juga harus dapat hasilnya juga, Pak. Gitu. Oh begitu ya. Kita bagi dua, 60-40, 50-50 gitu. Gimana? Setuju? Ya asalkan itu cukup untuk saya, oke kita bagi dua. Beres. Akhirnya orang yang punya andil tadi terhadap market atau punya dan tahu sistem bagaimana harga bergerak, dia datang ke salah satu hedge fund, mereka yang punya dana besar, untuk mensponsori perusahaan tersebut. Gitu loh, mensponsori, menggaung-gaungkan, membesar-besarkan nama perusahaan tersebut ke khalayak ramai, ke para investor lain agar mereka tertarik. Dan di briefing lah para investor-investor itu, Pak, calon-calon investor yang mau masuk di perusahaan itu. Gitu loh. Di briefing dengan kata-kata manis, kata-kata mutiara dan untaian-untaian yang indah, sehingga para investor itu pun terpikat. Akhirnya mereka menyumbangkan dananya untuk masuk sebagai biaya untuk listing di Bursa Efek, dan juga biaya untuk mengakali laporan keuangannya yang sebenarnya sangat hancur sekali. Itulah yang disebut asset play. Gimana cara mereka menutupi asetnya yang minus dan menunjukkan aset plusnya. Kok bisa, Mas? Bukan itu penipuan? Tidak dalam dunia bisnis jika kalian sangat rapi mainnya. Akhirnya dia pun dengan proses yang sangat panjang, bertahun-tahun, mereka membangun citra mereka yang sebenarnya busuk. Sehingga diizinkanlah mereka untuk masuk ke Bursa Efek. Dan lahirlah salah satu saham. Ya, lahir dia akhirnya IPO. Gitu loh. Nah, setelah dia membangun citranya, tentu saja masyarakat menerima dengan baik, apalagi para retail, apalagi para pemula. Gitu loh. Nah, sebenarnya citra itu dibangun udah dari tahun-tahun lalu, Pak. Jadi nggak sekarang, nggak saat dia IPO atau berapa hari sebelum dia IPO, tapi rencana itu sudah dibangun bertahun-tahun yang lalu. Gitu loh. Skema ini sangat panjang, sangat rumit, gitu loh memang. Jadi bisa jadi yang IPO sekarang itu membangun skemanya, membangun citranya itu sudah dari dulu, sudah direncanakan dari dulu. Dia lahir, tapi apa yang terjadi? Sebenarnya beberapa hedge fund atau investor udah mengetahui betapa busuknya perusahaan ini dan dia menjual lebih dulu kepada para retail yang baru masuk. Karena apa? Sebenarnya harga di balik layar pas dia ditawarkan kepada investor sebelum dia listing di Bursa Efek itu jauh lebih murah daripada pas dia IPO atau perdana IPO. Jadi setidaknya para investor ini sudah untung. Gitu loh. Dan benar harga langsung turun. Para retail merasa tertipu, mereka kehilangan kepercayaan dan ikut menjual perusahaan busuk ini. Gitu loh. Perusahaan makin turun, akhirnya sideways, Pak. Di tempat aja, diam di tempat karena tidak ada minat di pasar. Nah, si pemilik perusahaan ini datang lagi kepada orang itu. Sebut saja nama orang yang dia minta nasihatnya ini apa ya? Si konsultan gitu aja. Dia datang ke konsultan lagi. Pak, gimana ini, Pak? Kok malah turun? Kalau gitu saya nggak bisa menjual perusahaan ini sehingga memenuhi target saya. Tenang, ini masih sangat panjang. Tugasmu adalah satu, menunggu gitu loh sampai semua ini terjadi.
Karena penantianmu suatu saat akan terbayarkan. Konsultan itu cerdas. Dia tahu musim, dia tahu siklus, dia tahu sentimen, dia tahu momentum. Dia memanfaatkan itu semua untuk memoles perusahaan ini sehingga terlihat baik di mata masyarakat. Termasuk dia juga membriefing para hedge fund, para big player yang ikut ambil andil untuk menciptakan skema ini dengan iming-iming profit. Jika kamu berani membeli dan ikut membuat proyeksi, membuat masyarakat berekspektasi bahwa harga akan naik suatu saat nanti, kamu juga akan mendapatkan bagiannya dari hasil jual aset kamu. Ya, para hedge fund pun ngiler akhirnya. Benar, setelah dia bilang kayak gitu, market pun mulai berkonsolidasi, lebih volatile lagi, dan dia sempat naik setelah turun tajam. Dia mulai naik, tapi masyarakat kembali merasakan ada hal yang aneh. Karena apa? Beberapa orang ragu, harganya masih mahal. Beberapa orang mulai ragu, ini sudah saatnya take profit gitu loh. Soalnya perusahaan kayak gini gak mungkin naik. Ya, akhirnya dia pun turun lagi. Gitu. Dia turun lagi setelah naik cukup tinggi. Nah, dia si pemilik perusahaan ini mulai gigit jari lagi. Loh, gimana toh? Kok gak naik-naik? Kalau kayak gini saya gak bisa meraup pundi-pundi uang. Tenang saja, masih panjang kok gitu. Setidaknya kita sudah meraup sedikit keuntungan. Ini kita gunakan untuk modal. Modal apa? Gitu loh. Nanti kamu akan tahu sendiri. Akhirnya si konsultan ini membriefing dengan lebih lanjut. Kita gunakan strategi yang terakhir untuk kita jalankan. Strategi apa itu? Strategi ternak domba. Apa itu? Kita hijaukan rumput, kita hijaukan lapangannya. Kita buat padang rumput yang luas yang terlihat hijau agar para domba itu datang untuk merumput. Setelah dia datang, kita jerat dia. Kita tanpa sadar akan membuat kandang di sekitarnya agar dia nggak bisa keluar. Yes, dia memoles perusahaan itu, membuat sentimen positif bahwa ini perusahaan milik seorang pengusaha terkenal. Dia pintar dalam bisnis, dia pintar berkata-kata, dia bisa membalikan usaha yang merugi jadi profit. Sentimen bagus terus berdatangan, perusahaan naik, perusahaan naik, perusahaan naik gitu loh. Tanpa dia sadari, yang menaikkan di awal itu bukan retail, tapi apa? Si hedge fund. Dia menaruh dananya dengan jaminan suatu saat saham ini akan melambung lebih tinggi. Jadi, si hedge fund tadi yang sudah di briefing, dia mulai membeli sahamnya, membeli sahamnya, membeli sahamnya. Seakan-akan menciptakan ilusi bahwa saham ini sudah berbalik trennya. Para trader, para retail merasa bahwa ini sudah waktu yang tepat gak sih? Mereka masih ragu. Ragu-ragu sudah tanamkan pada hatinya. Mereka udah ngiler melihat ladang hijau itu. Sudah waktunya kita makan gak sih? Gitu loh. Ada pemiliknya gak sih? Gitu. Yes. Para hedge fund udah mulai memeras seluruh saham yang beredar dari perusahaan itu di market. Dia membeli secara perlahan-lahan dan menciptakan sentimen bagus. Berita mulai bermunculan bahwa perusahaan ini perusahaan bagus, diberitakan di seluruh media, diberitakan oleh seluruh analis bahwa perusahaan ini perusahaan yang bagus. Tanpa mereka sadar bahwa analis media yang adalah kekuatan terbesar sebagai yang menyebarkan berita dan rumor juga ikut mendapat profit dari para hedge fund dan si konsultan itu. Akhirnya apa? Dari sentimen itu, retail mulai ngiler dan akhirnya dia makan. Dia mulai masuk dan dar, boom, naiklah. Sentimen mulai tergoreng, harga naik, muncul di top gainer. Harga udah mulai muncul di top gainer. Para trader pemula yang melihat, kok setiap hari dia muncul di top gainer ya? Kok sering dia muncul di top gainer ya? Kayaknya ini saham bagus deh gitu loh. Beberapa orang masih ragu. Enggak ah, mahal harganya. Perusahaannya toh juga pernah rugi. Tapi market membuktikan hal yang lain. Market naik dar. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mulai was-was. Masuk gak sih? Nanti ketinggalan.
Beberapa retail sudah mulai masuk. Yang sudah mulai masuk mulai mengagung-agungkan nama perusahaan. Mereka membagus-baguskan. Yang nggak masuk goblok, telat cuan. Mereka nggak pengen untung gitu loh. Tanpa mereka sadari, mereka adalah domba yang sudah masuk ke dalam kandang. Mereka dijadikan domba yang mengembek-embek untuk memanggil kawanan yang lainnya gitu loh. Menggoblok-goblokkan kawanan yang belum masuk. Mereka nggak rela kalau saham yang udah memberikan mereka cuan dihina-hina. Tanpa mereka lupa faktor bahwa ada resiko yang lebih besar di sana. Para hedge fund udah nggak perlu lagi menambah dana. Mereka tinggal duduk diam, tepuk tangan tentang wah sahamnya mulai naik. Sudah waktunya kita jual nggak sih? Si konsultan bilang belum, retail belum masuk semua. Market cap masih sekecil ini belum target kita. Akhirnya apa? Si hedge fund bilang, kita nggak tambah dana kah? Buat membuat sentimen lebih tinggi lagi. Konsultan bilang, boleh, ini masih murah kok daripada target kita nanti. Ya, untuk memompa harga, mereka memasukkan dana, menginjek dana lebih banyak lagi. Harga naik, harga naik, harga naik, dan terus naik sangat tinggi sekali. Mereka bilang, wah ini saham bagus, saham hebat, saham yang bisa naik terus, saham bisa menghasilkan cuan, goblok yang nggak mau masuk. Mereka nggak sadar bahwa yang menaikkan saham ini adalah si bajingan-bajingan itu sendiri. Para hedge fund, big player, dan si konsultan bresek yang tahu bagaimana cara harga bekerja. Bagaimana cara harga bergerak. Retail terpancing untuk membeli sebuah saham, sebuah kertas yang sebenarnya itu adalah isinya nota yang berisi perusahaan yang utang dan merugi. Saham terus naik, 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 naik ke puncak yang lebih tinggi lagi. Namanya terus masuk dalam berita. Saham ini naik sudah 1000% sejak berapa bulan yang lalu. Saham ini saham yang bagus, saham ini layak gak sih masuk ke portfolio kalian? Saham ini, saham ini, saham ini, saham ini. Tanpa mereka sadar, mereka telah memancing banyak retail yang sebenarnya nggak tahu ini saham apa. Tapi gara-gara baca berita, mereka masuk. Para analis, para trader yang ada di YouTube, di TikTok mulai memberitakan saham ini. Memaksa untuk para retail terus meraup dan mengeruk seluruh saham ini dari peredaran market. Mereka memeras seluruh saham beredar. Dibeli, dibeli, dibeli. Tanpa mereka sadar bahwa barang yang mereka beli itu siapa yang menjual. Prinsip ekonomi, barang yang dibeli pasti ada yang menjual. Siapa yang menjual? Yes. Para hedge fund menjual sedikit demi sedikit, di saat yang bersamaan mereka membeli lagi sedikit demi sedikit. Mereka menjual karena merasa udah beli di harga yang paling bawah, tapi juga membeli karena mereka merasa ini belum target mereka. Gitu loh. Sehingga harga naik, naik, naik dengan volume yang dinaikkan terus sampai akhirnya pada suatu titik. Bro, udah target kayaknya nih. Kita tentukanlah berapa jumlah orang yang sudah masuk ke saham ini, berapa jumlah dana yang sudah terkumpul di sini, dan berapa banyak lot yang bisa mereka tampung agar jika jatuh saham ini kita nggak terlalu rugi atau tidak kehilangan profit yang banyak. Oke, kita mulai keluar perlahan-lahan. Mereka mulai keluar perlahan-lahan tanpa sadar sentimennya udah mulai habis. Beberapa trader udah mulai take profit. Tapi beberapa masih menggaung-gaungkan, goblok yang take profit di sini ini saham masih bisa naik tinggi. Goblok kalian, goblok kalian. Dan akhirnya mulailah penjualan besar-besaran terjadi. Boom. Habis dia naik, dia langsung turun dari sini. Sentimen sudah selesai. Si hedge fund dan si konsultan tepuk tangan di belakang sana. Di sini mereka udah menjual setengah dari apa yang mereka miliki. Kok sudah setengah? Banyak betul yang udah mereka jual. Kan aku bilang tadi, di saat perjalanan market naik, mereka juga menjual sedikit demi sedikit dan membeli sedikit demi sedikit. Dan pembelian sedikit demi sedikit tadi dijual di pucuk ini, menyebabkan sebuah spike yang sangat tajam. Habis itu, mulailah keraguan menjangkiti hati para trader. Sudah waktunya keluar nggak sih? Enggak lah, mungkin ini cuma koreksi. Beberapa yang merasa ini udah ada yang aneh, udah mulai keluar duluan, mengakibatkan ketidakseimbangan di market.
Nah, hedge fund yang punya dana besar, yang nggak mau injek lagi dana ke sana, itu yang membuat market semakin tidak stabil. Akhirnya goyah, harga nggak mau naik, harga mulai lambat. Dan selesai sudah pestanya. Si konsultan mengatakan, jual semua sebelum mereka semua pergi dari sini. Dan yes, eksekusi dilakukan. Kambing-kambing, domba-domba tadi yang sudah dipagari, sudah masuk ke kandang, siap untuk disembelih. Tas. Turunan pertama, turunan kedua, si trader sudah mulai panik. Beberapa dari mereka mengatakan, oh nggak apa-apa, ini saham bagus, pasti juga bisa naik lagi, pasti bisa kembali ke titik puncaknya. Tapi harapan itu sirna. Selesai sudah pesta, hedge fund sudah tidak berada di sana. Mereka mengharapkan sesuatu yang sia-sia. Mereka cuma membeli kertas yang menandakan bahwa mereka memiliki perusahaan yang penuh dengan hutang, perusahaan yang nggak bisa menghasilkan laba lagi. Dan itu tentu saja gak akan menarik investor lain untuk masuk ke sana. Investor sudah tahu itu saham busuk. Pesta usai, beberapa trader menyerah. Mereka keluar secara perlahan dengan rugi yang sangat banyak sekali. Dan akhirnya sampailah ke titik support terkuat di muka bumi. Harga tidak bisa kembali lagi ke awal. Skema ini dinamakan skema ternak domba. Pertanyaannya, apakah saham ini banyak ada di market? Banyak, terus terang banyak. Pertanyaannya, apakah memang bandar sekuasa itu untuk menggerakkan market? Iya. Di saham-saham busuk, di perusahaan busuk, iya. Adakah tidak sinkronan? Di mana sebuah perusahaan yang sebenarnya nggak bisa menghasilkan laba, kalah dengan pesaing, banyak hutang, tapi kok bisa naik? Prinsipnya adalah gimana harga bekerja. Batu akik yang sebenarnya cuma batu yang berkilau. Banyak pesaing batu yang lebih indah lagi. Tapi kenapa batu akik bisa lebih mahal daripada batu-batu yang itu? Kok bisa? Sentimen pasar mengarahkan bahwa mereka yang punya batu akik keren. Akhirnya memancing para orang lain untuk membeli batu akik. Membuat permintaan terhadap batu akik semakin melonjak tinggi. Itu disebut sentimen. Ketika pasar memaksa untuk para orang-orang pembeli untuk membeli suatu barang tersebut dengan kebutuhan yang tidak diketahui. Gitu. Itulah prinsip supply dan demand. Bagaimana harga bekerja. Terus bagaimana dengan perusahaan-perusahaan besar yang bisa menghasilkan laba? Itu perusahaannya disukai investor. Investor akan suka untuk hold lama di sana, untuk menidurkan dananya, untuk menitipkan dananya. Maka ketika masih ada pembeli, tentu saja harga tidak akan goyang. Titik keseimbangan harga tercipta ketika pembeli dan penjual bertemu. 10 pembeli bertemu dengan 10 penjual. Maka apa yang terjadi? Harga tidak akan kemana-mana. Match. Tapi ketika 10 pembeli bertemu dengan satu penjual, apa yang terjadi? Mereka akan berebut barang dan rela membayar di harga yang lebih mahal demi mendapatkan barang tersebut. Tapi apa yang terjadi jika 10 penjual bertemu dengan satu pembeli? Mereka akan berebut untuk memurahkan harga. Bagaimana caranya agar barang itu bisa terjual dan laku? Itulah skema bagaimana harga bergerak. Pertanyaannya, apakah perusahaan yang Bapak pegang atau Ibu pegang sekarang pantas untuk dihargai seperti itu? Atau cuma perusahaan yang Bapak pegang itu naik gara-gara ada skema ternak domba? Kalau iya, siapkah Bapak dieksekusi, disembelih hanya sebagai makanan para bajingan-bajingan yang ada di sana? Pikirkan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng saya. Mohon maaf kalau nggak jelas, silakan dipikir-pikir lagi. Semoga portfolio kalian membaik. Saya Hirin dan sampai jumpa di video selanjutnya.